Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik tanpa krosto apapun. Nah, kembali lagi bersama saya Yobel di konten Go Sharing Live yang tayang setiap hari Rabu jam 10 pagi di minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Nah, hari ini saya mau sharing dengan satu tema yang mungkin sebenarnya udah sering kita dengar ya, tapi sering juga buat kita lupain, yaitu mendengar suara gembala. Sebelumnya kita baca dulu sama-sama ayatnya dalam Yohanes 10 ayat 27. Demikianlah firman Allah berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Nah, di ayat ini Yesus mengajarkan untuk kita sebagai dombanya Allah, harusnya tuh kita dengerin suara sang gembala. Kalau gembala bilang ke kiri, maka ikutlah kita ke kiri. Kalau gembala bilang ke kanan, kita ikutlah ke kanan. Nah, pertanyaannya, suara siapa sih yang lebih sering kita dengar hari-hari ini? Apakah kita lebih sering ngedengerin suara Tuhan dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita lebih sering ngedengerin suara kita sendiri, suara ego kita, keinginan duniawi, ya kan, suara ketakutan kita, kekhawatiran kita, atau bahkan yang terburuknya, kita ngikutin suara orang lain. Nah, setiap hari sebenarnya tuh kita dihadapin sama pilihan tersebut Bapak Ibu. Nah, coba pertanyaannya, lebih sering dengerin suara mana sih? Gitu. Kalau kita lebih sering mengabaikan suara Tuhan, maka coba hari ini kita sama-sama belajar rendahin hati kita untuk kita belajar dengar suaranya Tuhan. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa mendengar suara Tuhan? Nah, yang pertama, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dengerin suara Tuhan, bahkan kita bisa mengenal suara Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Jangankan untuk kita ikutin suara Tuhan ya, ternyata kita belum bisa mengenal gitu, kita belum bisa bedain ini suara Tuhan bukan ya. Nah, jadi yang pertama adalah baca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, masuk dalam komunitas yang benar. Suara Tuhan itu juga kadang bisa lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, terutama dalam komunitas yang benar. Jadi cek dulu, kita selama ini dalam komunitas yang benar apa enggak. Komunitas yang benar tuh kayak gimana sih? Komsel, oikos kita, persekutuan rohani, dan ibaratnya komunitas yang membangun hidup kita. Ya, melalui persekutuan dengan orang yang benar, melalui komunitas yang benar. Nah, kita itu bisa saling mengingatkan, kita bisa saling ditegur satu sama lain, ya, untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Amsal 27 ayat 17 dibilang gini, besi menajamkan besi, demikianlah seseorang menajamkan sesamanya. Jadi yang bisa menajamkan kita ya orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Nah, jadi pastiin dua hal tersebut tadi, membaca dan merenungkan firman Tuhan dan tinggal dalam komunitas yang benar, itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu apa sih upahnya kalau kita udah ikutin suara Tuhan? Di Yohanes 10 ayat 28 dibilang gini, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Jadi, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Masuk lagi ke dalam komunitas yang benar. Latih diri kita untuk mengenal dan mengikuti suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Niscaya hidup kita akan kekal dan tidak binasa, teman-teman. Yang demikian sharing dari saya hari ini. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa terus ikuti channel YouTube Go Bogor Online Service dan pantau terus website kami di www.gobogor.com untuk terus update soal info-info terbaru dari kami. Sekian dari saya hari ini. Semoga memberkati. God bless you.